Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersedialah untuk pencobaan. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada hari Rabu Abu yang lalu, kita semua umat Katolik telah menerima abu sebagai tanda atau lambang bahwa kita adalah makhluk yang rapuh, makhluk yang tidak sempurna, makhluk yang tidak layak di hadapan Allah. Dari kerapuhan itu, kita disadarkan bahwa kita sebenarnya membutuhkan satu pegangan hidup agar kita selalu kuat dalam menghadapi segala situasi yang terjadi dalam hidup kita. Pegangan hidup itu bukan lain adalah sabda Allah itu sendiri. Bacaan Injil yang telah diperdengarkan kepada kita tadi mengisahkan tentang pencobaan yang dialami Yesus ketika ia berpuasa 40 hari lamanya. Dalam pencobaan itu ada 3 tawaran yang dilontarkan iblis, yang mana hemat saya ketiga tawaran itu merupakan 3 hal pokok kenikmatan yang seringkali menjadi incaran kita setiap hari. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tawaran tentang makanan yang dilontarkan iblis kepada Yesus berupa tawaran yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok kita sebagai manusia. Namun Yesus mengatakan demikian, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hal ini bukan berarti Yesus menafikan bahwa manusia tidak membutuhkan makanan untuk dimakan. Tetapi Yesus menghendaki agar manusia berusaha
bekerja keras untuk memperoleh makanan atau hal-hal lainnya. Yesus tidak menghendaki kita untuk mengambil jalan pintas, seperti mengubah batu menjadi roti. Ini sama dengan kita mendapatkan sesuatu tanpa bekerja keras. Cobaan kedua, iblis menantang Yesus demikian. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Pencobaan ini berkaitan erat dengan rasa angkuh dan kesombongan yang tentunya ada dalam diri setiap manusia. Manusia seringkali jatuh oleh karena rasa angkuh dan sombong. Dari pengalaman Yesus hari ini, kita belajar untuk tetap mengambil jalan bijaksana. Kita harus memilah setiap peristiwa hidup, mana yang layak untuk diambil dan mana yang tidak, mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Cobaan yang ketiga adalah berkaitan dengan harta dan kedudukan. Iblis menawarkan kepada Yesus seluruh kerajaan dunia dan segala kemegahannya, asalkan Yesus sujud dan menyembah Dia. Harta serta kedudukan merupakan satu hal yang paling sering dicari oleh orang-orang masa kini. Banyak kali kita lihat dalam kehidupan kita, orang-orang meninggalkan iman mereka hanya karena harta dan kedudukan. Pengalaman pencobaan yang dialami Yesus mengajarkan kita untuk tidak menjadi budak harta dan kedudukan. Harta dan kedudukan tidak boleh menggantikan posisi Tuhan. Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita setiap hari. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam melewati masa-masa pantang dan puasa, kehidupan kita setiap hari akan diwarnai dengan pencobaan. Jika kita bersedia untuk melayani Allah dan memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita, maka bersedialah untuk segala pencobaan. Namun, hal menarik yang perlu kita teladani dari kisah pencobaan Yesus hari ini adalah Yesus tetap berpegang teguh pada sabda Allah. Senjata perlawanan Yesus dalam menanggapi tawaran iblis itu diambil dari kitab Ulangan. Yang pertama, Yesus mengutip Ulangan bab 8 ayat 3. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pencobaan kedua, Yesus mengutip Ulangan bab 6 ayat 16. Anak Allah tidak akan mencobai Bapanya untuk hal yang begitu bodoh dan magis. Dan yang ketiga, Yesus mengutip Ulangan bab 6 ayat 13. Anak Allah hanya menyembah kepada Bapanya di surga. Oleh karena itu, selama masa prapaskah ini, kita diajak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, menempatkan Allah sebagai tujuan dalam kehidupan kita, serta tetap berpegang teguh dan setia pada sabdanya dengan membaca dan merenungkan sabda Allah, agar kita senantiasa dijauhkan dari segala godaan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.